Yuk kita lanjutin diary perjalanan private tour Bobo di mobil batch kelima yang jalan-jalan ke Chongqing dan Chengdu selama 12 hari. Ini adalah memori perjalanan mereka di hari ke-9 dan 10. Kita bakal menempuh perjalanan sepanjang lebih dari 200 km dari Chengdu menuju Pipengkou yang sering dipanggil Little Switzerland atau Swiss kecil di kaki gunung Sekuniang. Timingnya pas buat lihat salju, danau glasier, dan hutan yang tertutup salju. Sebelumnya, kita mampirin dulu restoran all you can eat yang ada di IFS Chengdu. Restoran ini menyediakan berbagai seafood premium dari kepiting Alaska, kepiting berambut atau hairy crab dari Danau Yangcheng di Suzhou, lobster, lengkap deh pokoknya. Jadi, kalau nggak kuat makan banyak-banyak, pinter-pinter ya milihnya. Sayang kan kalau menu-menuhin perut sama menu yang standar. Restoran ini baru buka jam 12 siang dan kita bisa makan santai sampai jam 2-an. Servisnya juga bagus. Kita bakalan dibantuin buat kukus-kukus dan mastiin kalau makanannya sudah matang dan bisa dimakan. 这个吧。这个小的可以。这个真的要很久啊，那个至少就是哦不一样吗？你先放进去一起吧。Bobo di mobil, dunia di depan mata. Roda berputar, menjelajah China nan luas. Dari puncak gunung sampai tepi danau. Cerita dimulai dari si Happy, campervan kita. Hey, ayo jalan bersama Alvin dan Lucy. Cari hidden gem ke tempat yang penuh cerita. Dengan Bobo di mobil, hidup adalah petualangan. Private tour kita penuh warna dan tawa. Setelah perut kenyang, baru kita mulai perjalanan. Perjalanan kita melalui jalan tol, jadi mulus dan bisa mampir-mampir di rest area. Bobo di mobil, dunia di depan mata. Roda berputar, menjelajah Cina nan luas. Dari puncak gunung sampai tepi danau. Cerita dimulai dari si Happy, campervan kita. Hey, ayo jalan bersama Alvin dan Lucy. Cari hidden gem ke tempat yang penuh cerita. Dengan Bobo di mobil, hidup adalah petualangan. Malam hari baru kita sampai nih di Pipengkou. Karena elevasinya cukup tinggi, biasanya malam pertama sampai, staf hotel akan mengingatkan untuk tidak mandi dulu agar menghindari sesak nafas. Nah, sedikit tips, kalau teman-teman mau main ke Pipengkou sebaiknya 2 malam ya, karena di sana banyak pemandian air panas alami. Jadi, di malam kedua setelah seharian eksplor Pipengkou, bisa rendeman air panas untuk relaxing dan menghilangkan pegal-pegal. Kalau cuma semalam, kan belum rekomen tuh buat mandi atau rendeman air panas. Masih harus adaptasi dulu dengan oksigen yang tipis di altitude tinggi. Bobo di mobil, dunia di depan mata. Roda berputar, menjelajah Cina nan luas. Dari puncak gunung sampai tepi danau. Cerita dimulai dari si Happy, campervan kita. Hey, ayo jalan bersama Alvin dan Lucy. Cari hidden gem ke tempat yang penuh cerita.
Di hari ke-10 baru nih kita masuk ke tempat wisatanya. Nggak boleh bawa mobil sendiri, jadi mesti ikut shuttle bus yang sudah disediakan. Ada 5 stopan yang masing-masing menawarkan pemandangan unik. Makin ke atas, makin putih dan tebal saljunya. Pemberhentian pertama adalah Long Wanghai atau Danau Raja Naga. Bus buat pulang nggak berhenti di sini. Jadi kalau dari sini teman-teman tiba-tiba ada urusan mendadak mau langsung pulang, nggak bisa langsung balik. Harus ikutin rute bus naik dulu ke puncak. Stopan lainnya ada Shanghaizi Service Area di ketinggian sekitar 3.500 meter di atas permukaan laut. Ada stopan Danau Panyang yang adalah titik wisata inti yang sangat indah. Jaraknya sekitar 4,5 km dari Shanghaizi. Di sini teman-teman bisa menikmati pemandangan danau, gunung bersalju, serta air terjun Pailong secara bersamaan. Ada stopan Yanze Yanwo atau sarang burung walet di ketinggian 3.800 meter di atas permukaan laut, kurang lebih sekitar 4,5 km dari Panyanghu. Di sana ada padang rumput alpine yang dikelilingi gunung bersalju. Pemandangannya sangat terbuka, luas, dan megah. Nah, tapi kali ini tamu-tamu kita agendanya agak lain. Asal udah sampai, puas foto-foto, udah beres. Mission accomplished. Jadi baru di stopan pertama, langsung mau balik ke Chengdu. Mau foto sama bambu dan shopping-shopping di SKP Mall. Baik. Jujur kaget juga, karena udah jauh-jauh sampai Pipenggo baru stopan pertama, langsung mau balik ke Chengdu. Literally, salju tebalnya aja belum ketemu nih. Dan perjalanan pulang pergi mau 500 km loh. Tapi berhubung sebagian besar tamu mau balik Chengdu, ya wes, kita antar. Jadi dari sini kita ikut bus yang naik ke puncak dulu, baru bisa balik ke gerbang utama. Karena yang ngelola tempat wisata ini kayaknya sama sekali nggak memperkirakan bakal ada yang baru sampai udah mau langsung pulang. Di luar prediksi BMKG ini. Sebelum perjalanan panjang 200-an kilometer balik ke Chengdu, kita bawa tamu-tamu kita makan dulu ya. Soalnya bisa-bisa malam baru sampai nih. Di Pipenggo, mayoritas penduduknya etnis Tibetan, dan mereka banyak makan yak, alias sapi gondrong. Jadi makanan di Pipenggo ya kebanyakan yak, dimasak hotpot gitu. Tamu-tamu kita pada nggak berani coba yak. Jadi hotpotnya diisi sayur-sayurannya dulu. Mereka selesai makan, baru kita-kita yang mau makan yak, cemplungin deh yaknya di akhir-akhir. Saya pakai Yola. cabenya anaknya seger. Menjelang malam, kita baru sampai di SKP Mall. Mall mewah dengan desain ala-ala outlet gitu. Beragam brand internasional ada, termasuk juga yang high-end. Posisi mall ini pas di seberang gedung terbesar di dunia, yaitu New Century Global Center, yang luasnya 1,76 juta meter persegi. Kurang lebih 20 kali lipatnya Stadion Utama GBK. SKP Mall ini unik karena sebagian besar bangunannya adanya di bawah permukaan tanah. Jadi dari jalan raya tuh nggak berapa kelihatan. Cuma bambu-bambunya aja yang mencuat ke atas dan jadi ikon anak-anak muda foto-foto di sana. SKP Mall ini juga luasnya lumayan, 344.000 meter persegi. Jadi dari toko-toko baju, mau ke deretan resto-resto, juga olahraga dulu. Ini bambunya bukan bambu beneran ya, jadi tower-tower yang menyerupai bambu ini terbuat dari aluminium. Terus mengeluarkan air, konsepnya air dari langit ceritanya. Asik, filosofis banget ya. Terus kalau malam ada lampu warna-warni. Kalau teman-teman mau ke sini naik MRT juga bisa. Ambil line 18 aja ke arah bandara, langsung deh stop di sini. Bisa sekalian mampir ke New Century Global Center juga. 请您面朝运行方向，站立在踏板的黄色边框区域内，不要倚靠而动手扶侧板，以免发生危险。请穿着人胶鞋的顾客注意手扶梯缝隙，避免夹入。儿童乘客移动手扶梯时，应有成年人为的环节处理。 biar ada adiknya.
Nah, ini buat bayi, ini buat daleman-daleman bra, bisa sini. Di SKP Mall ini banyak pilihan resto, dari restoran Guangdong, Xinjiang, Thai, Western, macam-macam deh. Tinggal pilih lagi kepengen makan apa. Kali ini tamu-tamu kita memilih makan di restoran Thailand. Makanannya cukup otentik dan recommended. Besok kita bakalan lanjut temenin mereka experience China, terutama buat yang first timer nih. Mereka bakalan didandanin ala keluarga kerajaan gitu, terus makan omakase. Stay tune ya, kita jumpa lagi di episode berikutnya.